warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum masuk ke dalam bahasan kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cesta Anggiar Putri Adabi dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan Geografi kelas 2022B dengan NIM 22040274086. Baik, langsung saja kita bahas materi hari ini, yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari saat ini. Baik, bahasa Indonesia. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia ini dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara loh teman-teman, melainkan bahasa Melayu ini hampir digunakan di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Bukti yang menyatakan hal tersebut ialah adanya prasasti di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya ialah Kota Kapur salah satunya ialah Kota Kapur Brangka pada tahun 686 yang mana prasasti tersebut bertuliskan tulisan Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dengan penduduk Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu loh teman-teman. Ilmu baru ya untuk kita semua. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini sangatlah mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan rasa persaudaraan antar masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda, bahasa Melayu ini diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Sebagai realisasi usaha tersebut, pada tahun 1939, para budayawan Indonesia menyelenggarakan suatu kongres, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I yang diadakan di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres tersebut, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Jadi oleh karena itu, kongres pertama ini memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak memuaskan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, sehingga perlu disusun tata bahasa yang baru sesuai dengan perkembangan bahasa. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar yang terdapat pasal yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara.
Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ya teman-teman, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai satu, lambang kebangsaan nasional, yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Keempat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928 hingga sekarang. Selanjutnya yaitu di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasan kita selanjutnya ialah mengenai prospek bahasa Indonesia di masa depan jika dikaitkan dengan disiplin ilmu yang saat ini saya pelajari. Berhubung saya seorang mahasiswa yang mengambil studi di bidang pendidikan, maka otomatis nantinya saya akan diarahkan untuk menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang. Untuk itu, prospek bahasa Indonesia bagi disiplin ilmu saya di masa depan ialah sebagai garis kebijakan dalam penentuan jenis bahasa pengantar. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana saya dan peserta didik saya nantinya memperoleh kemahiran dan kelancaran dalam menggunakan bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia, demi tercapainya proses belajar mengajar yang baik dan lancar. Baik, dari bahasan materi tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu dulunya ialah bahasa Melayu yang kemudian tumbuh dan berkembang di Kepulauan Nusantara, dan setelah itu diikrarkan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Kesimpulan selanjutnya ialah prospek bahasa Indonesia bagi disiplin ilmu di masa depan bagi kita semua yang mungkin mengambil studi pendidikan adalah sebagai garis kebijakan dalam penentuan jenis bahasa pengantar. Baik, saya rasa materi yang saya sampaikan cukup di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.